Dengan harga parkir Rp5.000 worth it sih. Lagi pula kan juga sampai sore, ya kan? Bayar di muka Rp5.000 untuk parkirnya. Oke, mantap teman-teman. Tadi kita udah jalan-jalan di Benteng Willem 2. Ini sekarang saya udah ada di Lawang Sewu, Semarang. Tempat yang ikonik banget ya. Gak tahu nanti kaki ini melangkah kemana, ke gedung yang mana dulu. Jadi yaudah, ikutin terus. YouTuber ini main melangkah-melangkah aja, mulai dari awal dulu dong biar tahu harga tiketnya berapa di tahun 2022 ini. Untuk harga tiket masuk ke Lawang Sewu ini cukup 20.000 per orang aja untuk dewasa atau orang umum. Jadi totalnya 25.000 ditambah biaya parkir yang tadi ya. Ya udah, yuk kita mulai aja penelusuran kita di gedung Lawang Sewu ini. Di sini saya sempat dikira tukang karcis. Nah ini, untung mbaknya cantik mbak. By the way, gedung yang sekarang kita masuki ini adalah gedung yang selesai dibangun tahun 1918 yang merupakan gedung bagian E dan diarsiteki oleh seorang Belanda yang bernama Thomas Karsten. Cie, ganteng ya. Masih di gedung ini, tiket kalian akan divalidasi oleh petugas dan jika kalian ingin menggunakan tour guide, kalian harus membayar Rp100.000 untuk jasa tour guide-nya. Tuh kan ketemu lagi sama mbaknya. Mbak dari belakang bikin saya pusing BTW mbak, serius deh nggak bohong. Ya udah deh, kita tinggalkan dulu mbak yang cantik dan seksi tadi. Di sini, pada momen ini saya mulai bingung dari mana saya harus memulai untuk menjelajah di Lawang Sewu. Dan setelah saya tunjuk-tunjuk, ternyata pilihan saya jatuh ke gedung yang B ini. Nah, ini dia. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya saya ke gedung C dulu deh, karena gedung ini adalah gedung yang pertama kali dibangun saat pembangunan Lawang Sewu. Nah, ini adalah foto jadul dari gedung C yang pada saat itu berfungsi sebagai tempat pencetakan karcis kereta. Widih, asik ya. Nah, jadi dulu karcis-karcis kereta dicetaknya di gedung yang ini nih, yang sekarang kita lihat. Gedung C ini selesai dibangun tahun 1904 dengan arsiteknya yang bernama Insinyur P. de Rieu. Jadi arsiteknya beda ya teman-teman antara gedung C dan E yang tadi kita masuk di awal. Ya udah yuk, sekarang kita coba masuk dan menikmati keindahan arsitektur di zaman kolonial Belanda yang ada di gedung C lantai dasar ini. Di gedung C Lawang Sewu ini masih diisi dengan berbagai macam benda koleksi yang masih berkaitan dengan perkereta apian di Indonesia pada zaman itu. Kayak tadi kita udah lihat apa tuh ya, roda kereta apa ya, saya kurang paham deh. Tapi tenang aja, kalau kalian kesini udah ada keterangannya, jadi nggak bingung. Di momen ini saya juga sempat pengen naik ke lantai atas sih, tapi sayangnya untuk orang umum tidak boleh diakses karena masih digunakan untuk kantor pegawai yang kerja di gedung C Lawang Sewu ini. Oke teman-teman, kita tinggalkan dulu gedung C yang cantik, imut, dan mempesona ini. Sekarang kita akan menuju ke gedung bagian B Lawang Sewu yang tahun pembuatannya beda, arsiteknya juga beda. Gedung B Lawang Sewu ini selesai dibangun bareng dengan gedung bagian E yang tadi di awal, yaitu tahun 1918 yang diarsiteki oleh Profesor Klinghammer dan seorang rekannya yang bernama B.J. Oundak. Kedua arsitek inilah yang paling terkenal dalam pembangunan Lawang Sewu. Jadi masyarakat Indonesia umumnya mengenal dua arsitek itu saja yang membangun gedung Lawang Sewu. Padahal masih banyak arsitek lain yang terlibat dalam pembangunan Lawang Sewu ini. Mungkin salah satu faktor yang menjadikan hal tersebut adalah Menir Klinghammer dan Menir Oundak merupakan maestro bidang arsitektur di zaman kolonial Belanda. Gedung bagian B Lawang Sewu ini dibangun karena seiring berjalannya waktu, karyawan kantor kereta api zaman Belanda ini makin bertambah banyak. Ya, boleh dibilang gedung bagian B Lawang Sewu ini sebagai gedung tambahan untuk memenuhi kebutuhan ruangan kantor bagi para karyawannya di masa itu.
Oke teman-teman, ini sebetulnya kita ada di lantai atas, masih di Gedung B Lawang Sewu. Di lantai bagian atas Gedung B, perhatian saya tertuju sama tangga yang cantik ini. Menurut saya lokasi ini bagus juga loh untuk prewedding. Aduh, mah jadi keselak, maafin ya. Nah teman-teman, sekarang kita ada di lantai atas, masih di Gedung B Lawang Sewu. Sengaja saya telusur bagian luarnya dulu karena lorong bagian dalam Gedung B ini agak gelap ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin pada momen ini hari sudah mulai beranjak sore. Di lantai atas Gedung B ini ada jembatan yang mengakses langsung ke lantai atas Gedung A. Nah, sekarang kita ada di jembatan atasnya nih. Tapi sayang beribu sayang, lantai atas dari Gedung A ini tidak boleh diakses sementara oleh pengunjung. Jembatan yang sekarang kita lewati ini sengaja dibuat untuk mempermudah komunikasi dan mobilitas para pegawai kantor kereta api di zaman Belanda ini. Wih, canggih ya. Masih menceritakan Gedung B Lawang Sewu saat masa pendudukan Jepang. Pada momen inilah kisah-kisah seram atau kisah-kisah mistis itu dimulai. By the way, ini saya sambil menyusuri lorong utama di Gedung B lantai atas ya, yang tadi saya bilang gelap. Nah ini dia. Pada masa pendudukan Jepang inilah ruang bawah tanah atau bunker Gedung B Lawang Sewu ini digunakan untuk penjara sekaligus untuk menyiksa para tawanan sampai para tawanan ini meninggal dunia di penjara bawah tanah ini, yang seharusnya ini adalah ruang pendingin ya di zaman Belanda. Karena kisah sejarah kelam itu ya, banyak banget pengunjung Lawang Sewu yang merasakan aura-aura yang agak gimana gitu ya di ruangan bawah tanah ini. Ih, takut. Teman-teman, sekarang kita beralih ke Gedung A yang selesai dibangun tahun 1907 dan juga merupakan kantor utama Nederland Indies Spoorweg Maskapai. Gedung A Lawang Sewu ini masih merupakan hasil mahakarya dari dua arsitek ternama yang tadi saya sebutkan. Ingat kan sama Meneer Klinghammer sama Meneer Oondag? Ya ini masih hasil karyanya mereka berdua. Jadi gedung bagian A ini sudah dibangun duluan sama kedua Meneer tadi, baru kemudian mereka berdua ini membangun gedung bagian B yang tadi kita lihat bersama. Dan sekarang kita lihat ini adalah akses menuju ke lantai atas yang merupakan ruangan untuk para petinggi-petinggi NISM. Di ruangan ini terdapat kaca patri yang menggambarkan tentang keindahan Pulau Jawa dan juga doa agar moda transportasi kereta api di Hindia Belanda bisa maju dan sukses untuk kekayaan bangsa Belanda. Ayo loh. Hasil karya seni kaca patri yang indah ini merupakan hasil karya dari seniman kaca patri dari Belanda yaitu J.L. Schouten. Tapi meskipun kaca patrinya menggambarkan tentang ya bisa dibilang perampasan kekayaan Indonesia lah ya, gedung peninggalan Belanda ini jangan sampai terbengkalai apalagi sampai hancur, karena dari kaca patri itulah salah satu media pembelajaran supaya bangsa Indonesia lebih pintar lagi dan lebih maju lagi. Nah ini adalah pintu utama untuk masuk ke Gedung Lawang Sewu. Oke yuk teman-teman, sekarang kita coba sedikit aja telusurin bagian dalam Gedung A yang dulunya merupakan kantor utama untuk para pegawai NISM yang berasal dari golongan Belanda dan juga Eropa. Gedung A Lawang Sewu ini dibangun dengan menggunakan bahan bangunan yang dipesan langsung dari negeri Eropa. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan image mereka sebagai bangsa yang besar dan berkuasa di Hindia Belanda. Selain itu, untuk membedakan antara Gedung A ini dengan Gedung B yang tadi kita lihat, yang memang Gedung B diperuntukkan untuk para pegawai NISM yang berasal dari golongan pribumi. Aduh, gak adil banget ya. Pada masa penjajahan Jepang, seluruh area kantor dari Gedung Lawang Sewu ini, baik itu Gedung A, B, C, D, dan E, digunakan oleh pihak Jepang sebagai kantor jawatan transportasi. Ibaratnya apa ya kalau bahasa sekarang ya, mungkin dinas perhubungan kali ya. Dan seiring berjalannya waktu, Gedung Lawang Sewu ini juga pernah digunakan oleh pihak militer Indonesia yaitu Kodam 4 Diponegoro sebagai markas mereka. By the way, saya heran sama pihak Lawang Sewu, sebegitu ngefansnya ya mereka sampai masang foto saya tuh yang saya lagi megang kertas. Untung saya sempat nguping pembicaraan tour guide. Jadi ada yang lucu, tadi ada pemandu wisata sempat nguping menjelaskan tentang saya, Van den Bosch. Jadi pemandu wisata itu bilang bahwa Van den Bosch ini adalah orang yang masih muda, cakep, ganteng, tapi sadis. Ya udah, sabar aja ya Menir, lagian nurut aja sih kalau dibilang sadis, emang sadis kan? Lah itu mah fakta, bukan gosip, isu atau ngerumpi dan lain sebagainya.
By the way, teman-teman coba lihat batu bata yang warnanya agak kuning. Batu bata yang warnanya agak kuning ini batu bata yang harganya sangat-sangat mahal pada zaman itu dan hanya dipasang untuk gedung bagian A Lawang Sewu ini. Ingat kan, gedung A ini untuk golongan siapa? Gedung Lawang Sewu ini juga merupakan saksi bisu atas perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan pasca pendudukan Jepang. Tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945 terjadi peperangan 5 hari tanpa henti antara pemuda Indonesia yang tergabung dalam AMKA dengan tentara Jepang yang bertahan di area dalam Lawang Sewu ini. Sedangkan pemuda AMKA menyerang prajurit Jepang dari Tugu Muda Semarang yang sekarang kita lihat bersama. Selama masa peperangan 5 hari tersebut banyak menimbulkan korban jiwa dari pihak pejuang Indonesia. Dalam hal ini adalah Pemuda Angkatan Muda Kereta Api atau AMKA. Para pejuang kita yang gugur dalam pertempuran 5 hari di Lawang Sewu ini sempat dimakamkan di sekitar area Lawang Sewu sebelum akhirnya mereka dipindahkan untuk ke tempat yang lebih layak. Dengan demikian, gedung Lawang Sewu ini tidak hanya menjadi identitas kekayaan bangsa Belanda selama mereka menjajah di negara kita, tapi juga terkandung nilai nasionalisme yang terdapat di gedung peninggalan Belanda ini. Yuk, udahan yuk tegang-tegangannya. Ini urat juga udah mulai tegang ini. Nggak lengkap rasanya kalau ke Lawang Sewu nggak naik lokomotif tua yang pernah digunakan pada zamannya. Sengaja saya naik ke sini pengen ngerasain aja sih gimana rasanya sih jadi masinis di zaman Hindia Belanda. Ya kurang lebih seperti inilah gambarannya ketika jadi masinis di zaman Hindia Belanda kala itu. Hayo yang pernah ke Lawang Sewu dan juga pernah naik ke lokomotif tua ini, berarti kita sama noraknya. Gedung Lawang Sewu Semarang yang cantik dan mempesona ini juga punya nama asli. Silahkan tulis di kolom komentar apa nama asli dari Gedung Lawang Sewu Semarang ini.